Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kelompok dari 3 orang ingin menjelaskan tahapan pengembangan basis data berbasis nota, dan makalah ini disusun oleh 3 orang saja, yaitu saya sebagai Aditya Farel, lalu ada Khairul Huda sama Muhammad Farozi. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda, NIM 242400111. Pertama, tahapan pengembangan basis data dengan studi kasus nota top up dana by Snap. Gambaran umum sistem nota top up dana merupakan bukti transaksi resmi yang dihasilkan oleh merchant Alfamart saat pelanggan melakukan pengisian saldo dana. Nota ini memuat data penting seperti identitas transaksi konsumen, nominal, dan metode pembayaran sehingga wajib dikelola dengan basis data yang terstruktur, aman, dan mudah diaudit. Yang pertama, identifikasi proyek dan seleksi. Tujuan, mengetahui permasalahan bisnis dan kebutuhan sistem basis data pada transaksi top up dana by Snap. Permasalahan yang ditemukan, banyak data transaksi penting seperti ID transaksi, nomor handphone, nomor referensi by Snap, tanggal dan waktu, nominal, dan metode pembayaran. Jika tidak disimpan dalam basis data, maka data mudah hilang, kemudian sulit dilakukan pelacakan transaksi, dan menyulitkan audit dan pelaporan. Solusi, membangun sistem basis data nota top up dana by Snap untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan data transaksi secara terstruktur. Yang kedua, inisiasi proyek dan perencanaan. Tujuan, menentukan ruang lingkup sumber daya dan perencanaan pengembangan sistem. Ruang lingkup sistem, penyimpanan data merchant Alfamart, penyimpanan data konsumen, penyimpanan data transaksi top up, penyimpanan data non-transaksi, dan penyimpanan metode pembayaran. 3. Analisis kebutuhan. Tujuan, mengidentifikasi data apa saja yang harus disimpan berdasarkan nota. Data nyata dari nota, user requirement berdasarkan nota. Yang pertama, nama merchant. Yang kedua, jenis transaksi. Yang ketiga, tanggal dan waktu. Yang keempat, ID transaksi. Yang kelima, nomor handphone. Yang keenam, nama konsumen. Yang ketujuh, nomor referensi. Yang ke-8, nominal. 9, total pembayaran. 10, metode pembayaran. Entitas yang dibutuhkan, yaitu merchant, konsumen, transaksi, nota, dan pembayaran. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjut oleh Mas Muhammad Farozi Sudarmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Farozi Sudarmo, NIM 242400110 akan melanjutkan penjelasan hasil pengerjaan kelompok kami untuk tugas proyek DPMS yang melanjutkan dari Mas Huda. Di sini masuk ke dalam tahap perancangan desain. Tujuannya mengubah hasil analisis menjadi rancangan sistem basis data yang siap diimplementasikan. Rancangannya diantara ada perancangan konseptual. Di sini ada merchant, konsumen, transaksi, dan metode bayar. Di mana di sini adalah entitasnya dari database. Lalu di merchant ada nama merchant, atributnya, ID merchant, alamat, dan NPWP. Di entitas konsumen ada atribut ID konsumen, nama konsumen, nomor handphone. Lalu di entitas metode bayar ada jenis pembayaran, ID metode, dan digunakan. Ada 2 doang.
Terus di entitas transaksi ada ID konsumen, ID transaksi, nomor referensi, tanggal waktu, nominal, total bayar, dan ID merchant. Di sini untuk tabel transaksi ini sebagai tabel yang penghubung di antara ketiga entitas lainnya, yaitu merchant, metode bayar, dan konsumen. Makanya di tabel transaksi ini ada ID foreign key, yaitu dari ID konsumen, ID foreign key dari ID merchant, dan juga ada dari primary key-nya sendiri, ID transaksi. Lalu di sini untuk relasinya dari konsumen, yaitu satu konsumen melakukan banyak transaksi dan banyak transaksi dilakukan oleh satu konsumen. Lalu satu merchant melayani banyak transaksi dan banyak transaksi dilayani oleh satu merchant. Lalu ada satu metode pembayaran digunakan oleh banyak transaksi menggunakan oleh banyak metode pembayaran, satu metode pembayaran. Lalu kita masuk ke dalam tahap rancangan logika, yaitu ada tabel merchant. Di sini tabel merchant, nama atributnya ada ID merchant dengan tipe data integer 11, dan ini adalah primary key. Lalu ada juga nama merchant, yaitu varchar 100, keterangan untuk menamai merchant. Lalu ada juga alamat, tipe datanya teks, keterangan alamat domisili. Lalu ada juga NPWP varchar 20 untuk pajak. Lalu ada tabel konsumen. Di sini ada ID konsumen, nama konsumen, nomor handphone. Untuk tipe datanya di sini integer, varchar. Keterangannya ID konsumen untuk primary key, nama konsumen untuk nama, nomor handphone untuk nomor. Lalu ada tabel metode bayar, yaitu ada ID metode dan jenis pembayaran. Tipe datanya ID adalah integer 11 dan jenis pembayaran varchar. Keterangannya ID untuk primary key, metode pembayaran dan jenis bayarnya. Lalu ada tabel transaksi top up. Itu ada ID transaksi, tipe data integer 11 untuk primary key, nomor referensi varchar untuk nomor referensi, waktu transaksi, date time untuk waktu, lalu nominal top up desimal 15,2 untuk nominal, total bayar desimal 15,2 untuk pembayaran. Lalu ada juga ID merchant integer 11 foreign key, ID konsumen integer 11 foreign key, ID metode integer 11 itu adalah foreign key. Lalu di sini ada perancangan fisik untuk membuat database, yaitu top up dana database. Di sini kita membuat 4 tabel sesuai dengan perancangan logikanya. Ini adalah tabel database yang telah dibuat sesuai yang diperintahkan. Di sini terlihat ada 4 tabel, yaitu konsumen, transaksi top up, merchant, metode bayar. Ini adalah 3 tabel master dan 1 tabel transaksi. Tabel konsumen memiliki primary key ID konsumen. Di sini ada tabel konsumen dengan primary key-nya ID konsumen yang berelasi dengan foreign key ID konsumen di tabel transaksi top up. Lalu transaksi top up juga memiliki primary key-nya sendiri, yaitu ID transaksi. Lalu ada foreign key dari tabel merchant, yaitu ID merchant, yang mengambil dari tabel merchant untuk primary key-nya, yaitu adalah ID merchant. Lalu ada juga tabel metode bayar, yang dimana memiliki ID metode dan berrelasi dengan foreign key di tabel transaksi top up, yaitu ID metode. Ini adalah tampilan desain dari database top up dana DB. Sekian dari saya, terima kasih. Udah bisa bisa. Ya udah tadi tuh udah gini aja dipotong kan. Potong. Jadi gini Aman. Mau tak potong. siater jauh tai. Udah ya santai, Cok.
Lalu di sini ada pembuatan kode tabel transaksi top up, yaitu kodenya adalah create table transaksi top up, ID transaksi, parsar 20 primary key. Lalu di sini ada pembuatan kode tabel transaksi top up, yaitu kodenya adalah create table transaksi top up, ID transaksi, parsar 20 primary key, nomor referensi parsar 30 not null, waktu transaksi date time not null, nominal top up desimal 15,2 not null, total bayar desimal 15,2 not null, ID merchant integer, ID konsumen integer, ID method ini int. Lalu foreign key, ID merchant, references merchant, ID merchant. Lalu foreign key ID konsumen, references konsumen, ID konsumen. Lalu foreign key ID metode, references metode bayar di ID method. Ini untuk relasinya. Lalu ada penginputan data entry atau import, memasukkan data sampel berdasarkan bukti fisik nota atau dana yang ada di studi kasus. Lalu ini adalah isi tabelnya, yaitu insert into merchant, ID merchant, merchant, alamat, NPWP, values 2 CV Alpha menu Jaya, Jalan Urip Sumoharjo, nomor 12 Pekalongan, dan 04 37913 2215 02001. Lalu ada isi tabel konsumen, yaitu insert into konsumen, ID konsumen, nama konsumen, nomor handphone, values 2 adit 081234567890. Lalu ada insert into konsumen, ID konsumen, nama konsumen, nomor handphone, values 3 Rosi 0898 76543210. Lalu insert into konsumen, ID konsumen, nama konsumen, nomor handphone, values 4 Yuda 0856 00001111. Lalu ada isi data tabel metode bayar, itu insert into metode bayar, ID method, jenis pembayaran, values 2 debit BCA. Lalu ada insert into metode bayar, ID method, jenis pembayaran, values 3 QRIS. Lalu isi data tabel transaksi top up, itu ada insert into transaksi top up, ID transaksi, nomor referensi, waktu transaksi, nominal top up, total bayar, ID merchant, ID konsumen, ID method. Lalu values D4180 70020, lalu 2026 0109 10214 810 3020. Ada waktu transaksi, lalu nominal top-nya 50.000, lalu kebayarnya 10.000. ID merchantnya 2, ID konsumennya 3, dan ID metodenya 3, dan bawahnya itu sama seperti di atas. Lalu ada pengujian update, untuk melakukan query untuk memasukkan data nota dapat ditampilkan kembali secara utuh. Kodenya adalah select m nama merchant count kurung buka titik ID transaksi kurung tutup as jumlah transaksi masuk tutup kurung buka titik total bayar kurung tutup as total pendapatan transaksi top up join merchant m on titik ID merchant sama dengan m titik ID merchant berubah m titik nama merchant. Yang keenam ada pemeliharaan atau maintenance. Tujuan yaitu memantau penggunaan atau fungsi sistem dan memastikan bahwa sistem telah berjalan sesuai kebutuhan. Kegiatannya adalah backup harian, yaitu melakukan dump database setiap tutup buku toko pukul 12. Lalu ada recovery plan, yaitu prosedur pemulihan data transaksi jika terjadi kegagalan sistem pada mesin kasir Alfamart. Yang ketiga, memastikan data ID transaksi dan nomor referensi tidak bisa duplikasi untuk mencegah double posting saldo. Lalu yang keempat ada melakukan pemantauan berskala terhadap performa query saat data transaksi semakin banyak. Atau yaitu sistem basis data nota dana telusur aman dan siap digunakan untuk pencatatan transaksi merchant secara digital.
Nomor 7 yaitu pengelolaan dan pengembangan yang terlibat. Yaitu satu, ada sistem arsitek. Itu bertugas teoritis untuk mendesain arsitektur keseluruhan dari sistem IT termasuk DBMS. 2, ada penerapan studi kasus, bertanggung jawab, merancang entity relationship diagram ERD awal, menentukan bagaimana entitas, merchant, konsumen, dan transaksi saling berhubungan, serta memilih jenis DBMS yang akan digunakan, misalnya MySQL. Kedua, ada database developer. Tugas teoritis mengembangkan struktur basis data, menulis query kompleks, dan mengoptimalkan kinerja. Kedua, ada penerapan di studi kasus, bertugas menulis kode SQL, DTL, atau DBML untuk membuat tabel, create table, serta menyusun query untuk menyimpan transaksi, nota, insert into, dan menampilkannya kembali di aplikasi kasir Slack. Yang ketiga, ada database administrator. Itu tugas teorinya adalah memelihara, menjaga keamanan, serta mengelola basis data. Dan penerapan studi kasusnya yaitu bertanggung jawab atas keamanan data sensitif seperti nomor HP konsumen dan total omset merchant. DBA juga bertugas melakukan backup data harian agar transaksi data tidak hilang jika terjadi kerusakan sistem. Dan yang terakhir atau keempat yaitu data engineer. Tugas teoritisnya adalah fokus pada pengelolaan pipeline data guna memastikan bahwa data mengalir dengan lancar antar sistem. Dan penerapan di studi kasus yaitu memastikan data dari mesin kasir, pos Alfamart dapat terkirim dan tersimpan secara otomatis ke server data tanpa hambatan, serta memastikan integritas data atau tidak ada data yang transaksi yang korup atau rusak. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.